Oke, 88,4 MHz perempat TRRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulurku di mana berada di suasana siang hari ini untuk edisi tepatnya Selasa 3 September 2025 ya. Kita bertemu lagi di acara kita obrolan UMKM Loka kita ya. Obrolan UMKM Loka kita hari ini membahas tema tentang mengutamakan memanfaatkan produk anak bangsa. Dengan subtemanya mencari solusi tepat agar usaha semakin hebat. Nah, sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang saat ini narasumber kita. Siapakah gerangan ya, pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Narasumber kita muda, seorang pengusaha gitu kan. Adalah owner dari kandang Om Bobi dan ikan salai Om Bobi. Sudah hadir adalah Mas Bobi Aryadi. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mas Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Mas Bobi ya? Alhamdulillah, sehat wa syukurillah. Iya, sehat wa syukurillah itu yang setuju ya. Oke, hari ini Mas Bobi terima kasih sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang. Kita ketemu dalam acara obrolan loka kita ya. Nah, hari ini membahas tema tentang mengutamakan memanfaatkan produk anak bangsa. Subtemanya mencari solusi agar tentunya usaha semakin hebat. Solusi tepat agar usaha semakin hebat. Nah, ada dulur yang ada di rumah yang mungkin menyaksikan siaran kita lewat RRI Playgo dan juga tentunya lewat YouTube Perempat RRI Palembang, itu di pojok meja sudah ada yang tercunggu. Apakah itu? Ini adalah iwak salai atau ikan salai ya. Nah, ternyata ini dia adalah bentuk ikan salainya ya, yang kalau di masyarakat Palembang yang terkenal dengan tentunya masyarakat Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang yang terkenal dengan Sungai Musinyo dengan limpahan tentunya hasil ikannya ya, yang tentunya ini harus diolah, difikirkan. Kalau ibarat kata bukan cuma sekedar pempek yang bisa dibuat dari ikan. Nah, ternyata Mas Bobi ini adalah seorang pengusaha muda yang mempunyai kita nih terobosan ya yang kaitannya dengan ngasep iwak gitu ya, agar tentunya ikan ini bisa bertahan lebih lama. Nah, Mas Bobi kalau ngomongin masalah Mas Bobi dengan usahanya adalah kandang Om Bobi dan ikan salai Om Bobi ya. Artinya usaha ini ada beberapa usaha yang dijalani. Iya. Apa saja nih Mas Bobi? Kami awal mulanya itu usahanya itu ini memang di bidang peternakan. Iya. Ya, salah satunya itu kami peternakan kambing. Oke. Terus kalau dulu sering kami ini muncul di Pal TV itu soal tikus putih. Tikus putih. Ya, itu untuk penelitian. Oke. Jadi mahasiswa dari Palembang maupun luar Palembang itu menggunakan tikus putih untuk penelitian. Nah, dari situ kami nambah lagi usaha, salah satunya itu di perikanan. Di perikanan. Ya, karena kalau kayak tikus putih kan mungkin tidak seluruh wong makin kan. Hanya tertentu yang untuk praktek gitu ya biasanya. Sama anak-anak reptil untuk pakan reptil mereka kan. Nah, kalau kami berpikir kan Cak Mano kan kalau ada usaha yang memang wong yang butuh tuh banyak itu. Oke, yang butuh banyak. Akhirnya ya kami peternak lah ikan. Nah, kami belajarlah cara budidaya ikan, sampailah kami ngawin ke dewek ikan gabus sama ikan baung. Oh, oke. Karena itu bisa dikawin ke? Bisa, kami belajar. Beda jenis kan padahal kan maksudnya kan jenis ikannya. Jadi kalau kadang kayak kemarin ada pertanyaan dari ini, ada salah satu dari penulis berita, mereka tertarik karena kami ngomongnya ini, kami ngawinkan ikan gabus dan ikan baung. Jadi mereka berpikir ikan gabus dikawin dengan ikan baung, bukan maksudnya kayak itu. Jadi kami ini ngawinkan ikan gabus dan ikan baung. Jadi ikan gabus sama ikan gabus, ikan baung sama ikan baung. Jadi dia tuh salah tulis judul. Salah persepsi dia. Dikiranya ikan gabus dengan ikan baung saling suka dikawin jadi siko. Nah, itu kan heboh kan. Dan itu bisa naik ke berita. Iya.
Jadi dipleset kedikitnya itu jadi wong bertanya kan. Nah, penasaran jadi wong. Dia juga penasaran juga. Dia memang kepikiran bahwa ikan gabus dikawinkan ikan baung kan. Tadi cek aja sama berpikir saya itu. Bisa beda jenis. Iya. Jadi kita belajarlah ngawinkan gabus ini ikan gabus kan. Ya, terus kita secara Palembang ini kan ikan gabus ini kan sangat dibutuhkan kan, iya. Terutama di kuliner kita pempek itu. Terus sama ikan baung. Ikan baung ini kan memang yang ngasil ke ikan baung sama ikan gabus ini kan Palembang ini luar biasa. Kalau ikan gabus itu kan di rawa-rawanya kan. Nah, kalau di ikan baungnya di sungai Musi. Nah, ngapo kami nenak ikan gabus sama ikan baung? Karena pada dasarnya kayak di awalnya itu kami anak kami kan lahirnya sesar galong. Nah, jadi kami itu wah ini kataku kalau ikan gabus nih kita ternak berhasil diternak ini luar biasa. Akhirnya kami pelajarin lah. Cara menternakkan tersebut. Dan berhasil. Nah karena memang waktu itu kami nyari ikan gabus susahnya. Karena kalau tidak musimnya, susah dapat ikan gabus tuh. Ah ini bahaya nih kalau sudah langka kan. Iya. Nah ini kami ikan tapa dengan apa? Ikan apa yang ikan belido. Ikan belido itu kan itu kan langka kan. Nah jadi kami ini lebih ke yang ikan yang boleh dipiara. Nah jadi kami ternaklah ikan gabus itu kami budidaya. Nah ini kan sekarang ini tidak pula langka lagi ikan gabus karena karena sudah ada ternak sendiri tadi. Nah itu banyak ngomong apa ini beda dak itu. Ya setahu kami tidak katik bedanya, cuman bedanya ikan gabus kita ini kapan butuh ado itu kan. Nah itu kalau ikan yang tangkepan itu kadang ado kadang tidak. Cuman dengan adanya ikan gabus kita ini jadi harga di pasar itu lebih stabil. Iya. Karena kalau pada saat dia langka mulai mahal. Nah, itulah jadi sekarang yang berapa sih pasaran gabus? Kalau sekarang di angka 40, 50 itu yang standarnya. Kalau yang agak besar-besarnya beda 50 sampai 60. Karena saya pernah beli gabus mungkin lagi tidak musim ya, hampir nak mencapai 100 ya 70 80 ya. Itu kan harga ini konsumen. Kalau kami harga dari kolam ke pedagang. Beda lagi itu. Nah, kalau ikan baung juga, itulah juga. Lama-lama kan udah mulai langka ikan baung. Nah, makanya kami ternak juga ikan baung. Nah, ini kami kedepannya lagi nak mempelajari cara ngawinin ikan tapa. Oh, ya. Jadi mudah-mudahan ada trik-trik dan teknik-teknik. Iya, yang penting kita galak belajar. Kita pelajari terus. Nah ini memang sebenarnya kalau boleh kita kulik sedikit nih Mas Bobi dari usaha yang dijalani. Mas Bobi ini latar belakang pendidikannya itu dari apa? Dari mungkin kan kalau ternak itu biasanya dari pertanian itu atau kata dari wong peternakan seperti itu kan? Apa Pak Bobi ini apa keluaran dari ini katanya kan kuliahnya di peternakan atau di dokter hewan katanya. Iya betul. Jadi kami ini dari kecil memang hobi ikan, hobi peternak itu. Nah, cuman kuliahnya kami di Politeknik, Poltek, ngurusi komputer. Ujung-ujungnya larinya ke sini usaha kan kita nih kadang nggak tahu kan. Iya. Kalau tahu bakal usaha ini kan dari awal kuliahnya di ini aja perikanan atau di peternakan gitu kan. Sama Cek Gaya di ngapu pajak pegawai di sini padahal sarjananya enggak nyambung ya. Tapi balik-balik tadi kalau kita tahu kan gitu kan jalan ininya. Oke, nah kalau misalnya ngomong ke masalah usaha yang dijalani ini kan tadi mulai dari kandang Om Bobi dan ikan salai Om Bobi. Ini mulai usahanya serempak kah atau dari mulai kapan nih memulai usaha ini atau kami dari Bujang. Dari Bujang kami lah sudah jualan. Dulu kami ini terkenalnya kami ini jualan reptil. Oke, reptil. Dulu yang pertama kali jualan reptil di Palembang kami. Mengenalkan hewan-hewan unik-unik, langka-langka itu kami. Saya jualan ulo, jualan kadal segala macam itu, kodok segala macam, kuro-kuro segala macam. Nah itu kami pertama kali yang jualan. Kami jualan melalui pameran-pameran, di mana setiap ada pameran kami selalu ada. Dan itu antusias warga Kota Palembang itu sangat
ini luar biasa. Nah, akhirnya karena kami ini rame, nah uang ini nengok kan peluang kan. Peluang, ya. Akhirnya uang mengkopi kopi usaha tadi. Kopi usaha, akhirnya rame lah. Nah, setelah rame ini kan uang sudah banyak nih, miaro reptil segala macem. Sedangkan makanannya belum ada. Kita lari ke situ. Nah, kami jualan makanannya, salah satunya tikus tadi. Nah, jadi kami ternaklah tikus. Sedangkan reptil tadi kami tidak lagi. Itu karena sudah banyak kan adik-adik yang baru-baru ini jualan segala macam, sudah kami serahin ke mereka. Akhirnya kami ternak makanannya tikusnya. Nah, dari si tikus ini kami sudah mulai senang nih beternak kan. Akhirnya ini ternaklah kami ini kambing, nambah pula kan kambing, terus jualan kambing. Nah, kambing akikah, kambing untuk kurban, itu kami jualan. Jadi sampai sekarang. Serempak artinya usaha ternak. Beguyur, kata memang beguyur, bertahap. Jadi segalanya dicoba gawe. Jadi memang segala gawe itu dicoba. Kalau kita ada ide, nah kita langsung eksekusi. Nah, itulah kami tidak pernah takut gagal, tidak pernah takut misalnya ini gagal tidak maju, ini tidak. Yang penting kami jalanin, sudah jalanin. Kalau emang dia udah ini sudah, berarti yang penting kita sudah coba. Ini punya maksud Cikaya punya pemikiran atau paradigma pemikiran yang luar biasa nih Mas Bobi. Dimana Mas Bobi tuh ada takut lah untuk ini, pokoknya harus dicoba aja tuh kan, karena biasanya kalau ketika memulai sebuah usaha itu kan padang pasarnya kira-kira laku dah nah seperti itu. Nah kalau Mas Bobi ada kepikiran seperti itu, dan mano caranya bahwa Mas Bobi punya pemikiran yang ini kan pemikiran yang luar biasa nih, bahwa pasti ada pasarnya seperti itu. Ya karena memang pada dasarnya uang tuh nak mulai bisnis tuh pasti berpikir untuk nyari kalau ini untung nggak kira-kira berhasil lah, itu sudah umum ya. Cuman kalau kami dewek itu kami dilatar belakangi dengan menyukai sesuatu, apa yang kita gawe itu kita senengin dulu, hasilnya itu ini bonus. Hasilnya tuh. Serahkan pada Allah ya. Iya. Jadi kami itu kayak miaro kambing, waktu itu kami asal muasalnya gara-gara uang perlu duit jual kambing. Berapa pasang kami jual dengan kami, akhirnya kami piaro. Nah, kami piaro rupanya beranak pinak, akhirnya kami jual lah untuk uang ada nak beli akikah kan, untuk akikah anaknya kami jual. Nah, akhirnya kan seiring waktu lama-lama berkembang. Jadi kita, kalau kami tidak pernah berpikir bakal besar, tidak pernah berpikir bakal maju, tidak pernah. Pokoknya kami jalanin baik. Nah, terus dengan kalau kayak kambing kan, ini kalau kambing akikah ini kan uang ini kan kadang tuh nunggu uang beranak kan, baru kita ini belakuan kalau Palembang kan. Kalau hari raya kurban baru belakuan. Nah, makanya kami akhirnya nambah lagi. Apalah ya kira-kira bisnis yang kira-kira yang dipakai uang setiap hari. Makanya akhirnya kami belajar. Jadi kami itu ini dengan modal yang ada ini kami bergoyor. Jadi untung yang dari duit jual tikus tadi kami beli kambing. Nah, dan ada untung dari jual tikus sama jual kambing tadi kami masak lagi. Kami ini ternak ikan. Nah, bergoyor terus berkembang. Ada jualan kambing, jualan ini ikan. Nah, ikan ini kami selagi kami jualan kambing, jualan tikus tadi, kami belajar dulu mempelajari ikan. Nah, bergoyor kami beli ikan di pasar dulu kan. Cak mano caro ikan ini berkembang biaknya cak mano, kehidupannya cak mano, karakteristiknya cak mano, kami pelajari dulu. Akhirnya begitu, pacak rupanya. Akhirnya kami ternak lah itu. Kami jual bebeknya. Nah, sekarang sudah nyebar kemana-mana bebek kita kan. Nah, sekarang kita sambil kita jual bibit, kita ada juga pembesaran dewek. Nah, jadi kita pembesaran dewek. Nah, salah satunya itu kita bertujuan ikan ini kalau pas lagi panen itu ikan ini kalau lagi panen rame, uang lagi ini ibarat kata uang tuh pasarnya lagi penuh, membludak ini. Nah, biasanya harga jatuh harga. Harga jatuh. Nah, makanya kami kepikiran cak mano kawan-kawan yang melakukan pembesaran ikan ini tidak sakit karena mereka sudah masak ikan, begitu nak jual rupanya ikan harganya lagi murah kan. Nah, makanya kami berpikir cak mano caranya kami ada produk turunannya. Akhirnya kami
kepikiran nah ikan ini disalai. Disalai akhirnya. Dengan disalai ikan ini kan awet. Ditaruh di freezer bisa, ditaruh di kulkas bisa, bahkan kata kita ngomong dusun itu taruh di pojok dapur aman, awet. Nah, jadi ikan ini salah satu produk turunan itu untuk menyelamatkan harga tadi. Menyelamatkan harga tadi. Jadi harga tidak di apa misalnya tidak nyampak-nyampaknya. Iya, gitu. Jadi artinya kalau misalnya ikannya banyak kan otomatis di pasaran, otomatis harga menjadi murah. Iya. Sementara kan kita menjaga jangan sampai jatuh nian, kasihan dengan usaha-usaha lainnya seperti itu kan. Nah, jadi itulah dianukan disalai lah kami. Padahal sebenarnya salai ini kan ibaratnya itu usaha yang apa ya, yang zaman dulu nian. Usaha yang zaman dulu nian yang ya jarang lah dong yang galak usaha salai ini. Iya, hampir inilah dak katik lah yang anak muda galak jualan ikan salai ini. Karena sudah dia kotor, bau kan. Cuman kayak ini kita berpikirnya bukan di situ. Kita berpikirnya cak mano kita pertama melestarikan makanan tradisional khas Kota Palembang. Kedua, cak mano kita menyelamatkan produk ikan kita ini punya produk turunan. Itu kita sehingga kita bisa ini apa yang harusnya ikan bibit ikan kita itu kita jual misalnya cak ikan ini apa ikan baung itu kita jual 50 sekilo. Nah, dengan kita salai, keuntungan kita berlipat. Berkali lipat. Harusnya kita misalnya kita cuman jual ikan mentahnya baik, ikan segar kita jual 50. Nah, untungnya cuma 10.000, dengan kita salai, kita untungnya jadi 50.000. Nah, itu jadi berlipat-lipat. Nah, jadi di sana sini dapat ya. Nah, gitu jadi dapat galau gitu. Nah, kedua kan ikan ini kan awet. Kalau kita nyimpen ikan yang ikan segar itu walaupun lama-lama di freezer dia kurang bagus. Dengan kita salai ini dia awet karena dia di ikan salai ini ngapa dia ini awet karena sistem pengasapan inilah salah satu metode ini apa pengawetan alami. Karena di asap di asap ini ada kandungan apa yang dia bisa bunuh ini bakteri-bakteri ini sehingga dia tidak lagi muncul bakteri-bakteri baru yang akan merusak ikan ini hingga dia jadi ini apa namanya katong tuh basi atau dia busuk gitu. Nah inilah pengawetan alami. Nah ini Mas Bobi ini menarik nih ikan salai gitu ya. Jadi artinya diasap gitu ya. Nah untuk pengasapan dewek Mas Bobi belajar dari mana nih? Nah inilah kami belajar terus artinya kan seperti itu kan. Kami selalu belajar terus. Jadi kita berpikir terus mengamati. Jadi kalau katong tuh ini amati kan, amati tiru modifikasi. Jangan kita amati tiru samo, jangan. Jadi kita tidak ada perubahan. Nah jadi memang kami mengamati. Yang sekarang ini kan banyak nih apa namanya di YouTube segala macam. Tapi jangan salah, di YouTube itu pemberitahuan informasinya itu kadang tuh setengah-setengah atau terkadang tidak galau-galaunya diketahuinya. Nah, tinggal kita cak mana kita berpikir. Oh ini cak ini. Kami nyoba nyala ini bukan sedikit, puluhan kilo kami. Puluhan kilo. Iya, gagal. Ini gagal ini kami sedekah ke kami bagi ke wong, bagi ke. Walaupun gagal, ya tidak buang ya. Tidak dibuang dan tidak bisa dimakan tuh masih bisa dimakan. Cuman untuk mencapai ikan salai yang perfect, yang bagus itu cak mano. Nah, itulah yang kami butuh trial terus. Trial error, coba itu terus. Sampai mencoba. Ini kan itu kan artinya apa ya, ibarat kata mencari solusi di dalam artinya bagaimana caranya mengawetkan ikan dan juga belajar itu kan kata Mas Bobi agar ini menjadi trik. Kira-kira trik yang mana nih yang paling bagus untuk bisa ikan nih memang benar-benar bisa mendapatkan ikan salai yang bagus seperti itu kan. Nah, dari yang kita coba inilah, dari kegagalan-kegagalan inilah kami tahu. Oh, rupanya ngapo ngomong tua dulu salahnya cak ini hasilnya. Nah, kami tuh pengennya hasil itu lebih bagus lagi. Makanya kami ini eksperimen terus dengan catatan kami tidak menggunakan pengawet tambahan atau pewarna tambahan. Jadi cak mano kami pemula tapi bisa masuk di pasar. Karena otomatis kan
kalau cak ikan salai kan sudah belamburan nih di Palembang. Di Palembang, iya. Sudah banyak kan wong yang produksi salai, ya kan. Nah, tapi itu warnanya tidak ada seperti yang Mas Bobi ini loh. Ini cantik loh warnanya. Nah, itulah salah satu eksperimen kita. Kita mencari cak mano ikan salai yang kita salai ini itu tuh bagus dari matonya dan bagus juga kualitasnya. Nah, akhirnya kami dapatlah sekarang dengan waktu yang sangat singkat, ya deh. Dengan cara yang tidak terlalu ribet, tapi hasilnya maksimal. Nah, kami ngomong maksimal ini ya lebih dari yang lain. Yang yang cek ini kita lebih bagus lagi. Tapi kami tidak ngomong produk kami paling bagus. Tapi inilah yang terbaik menurut kami. Iya, kalau yang setiap punya usaha pasti akan mengatakan bahwa produknya adalah yang terbaik lah, yang terbaik. Bagus ya, itu kan. Tinggal penilaian orang lagi seperti mungkin apa. Ada yang lebih baik lagi, mungkin kan. Nah, itu. Nah, jadi kami dapatlah ini eksperimen ini dengan waktu yang sesingkat mungkin, dengan ini karena dengan waktu yang sesingkat mungkin kita mengurangi kos, ya kan? Dengan cara yang penanganannya dengan semini mungkin kita ngurangin kos juga. Di situ yang kami pelajari. Dikalkulasikan kalau dulu dari yang pernah wong itu kalau nyala itu kadang sehari semalam. Iya kan, sehari 2 malam atau 2 hari 1 malam, pokoknya lama. Nah, dulu kami itulah juga, kami nunggu kadang tengah malam nunggu cak mana kalau kita ketiduran motong. Nah, inilah makanya kami sekarang sudah berhasil kami menyalai ikan dengan waktu 4 jam. 4 jam. Itu hasilnya sudah maksimal, sudah bagus. Jadi itulah eksperimen kami dan itulah yang kami dapetin itu beda dengan orang lain. Jadi artinya setelah bereksperimen berkali-kali gagal, bukan akhirnya nemu ke ini ternyata triknya yang paling pas. Tanpa menggunakan pengawet, tanpa menggunakan bahan-bahan yang lain yang membahayakan kesehatan. Nah, jadi kami pernah nawarin ke Pindang Uma. Jadi kami nawarin, terus ini dipasarkan kami kasih sampel, kasih lihat. Katanya, sudah kirim dulu, kami pengen lihat katanya. Gitu kami kirim, apa respon mereka? Wih, ini bagus warnanya. Ternyata tidak pakai ini katanya pewarna katanya. Yang selama ini kami pakai karena warnanya agak-agak kuning keorenan seperti itu. Karena ketahanan ini pada saat dicuci dia berubah warnanya. Ya kan dibersihkan dulu ini. Nah, itu dia berubah warnanya. Disitulah kedinginan kalau ikan salai ini diwarnai. Nah, itu yang punya bukan karena mateng alami artinya kan. Nah, begitu punya kami dicobanya, ya alhamdulillah direspon, ya kan. Ya sudah, kirimlah lagi besok. Sampai sekarang kami kontrak. Ya kan, jadi kami ngirim terus sampai sekarang di Pindang Uma. Kami ngisinya. Nah, terus juga di Pindang-Pindang lain, Cak Pindang Yukpen, Pindang-Pindang inilah, Cak Pindang Ratna segala macam. Ini Pindang Burung, Pindang Pindang Salai, itu kami ngisinya. Ya terkadang kalau dia lagi lagi banyak stok, dia tidak terima. Dia pokoknya begitu dia pengen, dia nelpon. Itu kira-kira kalau terkait dengan usaha-usaha yang dijalani termasuk dengan ikan salai dan juga tentunya pemasaran, pastikan tidak lepas yang namanya usaha itu ketika merintis kan memang dari awal tuh seperti apa. Kemudian juga kita ngelempar Cak Uji ini, itu kan artinya suka duka. Suka dukanya itu sendiri yang Mas Bobi rasakan itu seperti apa? Yo, kalau dukanya sebenarnya berdarah-darah. yang pasti posisi kami sekarang ini juga masih berdarah-darah. Tidak ada yang uang itu kalau pengen sukses itu di awal itu lemak-lemak tuh tidak kate. Selalu kita itu perjuangan dulu. Ya, sekarang pun kami masih berjuang. Terus cak mano produk kami ini bisa diterima sampai ke nasional, cak mano produk kami ini bisa diterima sampai internasional. Nah, ibarat kita sekarang ini kita masih anak TK sekarang ini. Nah, kita jangan pernah berhenti belajar. Kami tetap belajar terus walaupun kata kami ini udah bagus, tapi kami tetap memperbaiki terus sampai cak mano produk kita ini bisa dikenal wong sampai ke internasional. Itulah keinginan kami. Jadi sampai ke internasional, harapannya seperti itu ya. Jadi ketika melempar pertama kali sempat ditolak ya?
Kalau pasaran? sempat ditolak itu kami pernah di ini di pasar. Di pasar ditolak karena harganya. Karena harga. Iya, harganya. Memang berapa nih kalau kita karena boleh kami kepo? waktu itu tidak tahu harga. Jadi berapa? Sudah kami melok kata kami kan, gitu kan. Nah, rupanya mereka ini sebenarnya sudah ada langganan. Nah, tapi karena kami baru ini, kalau kamu galak, kamu lebih murah baru kumbek gitu nah. Oke. Jadi itu. Nah, jadi sekarang ini kami fokusnya ke rumah makan langsung. Langsung ke rumah makan. Jadi ke rumah makan ini karena mereka langsung ke konsumen. Jadi produk kita ini segar. Di pasar biasanya karena kita ini kan ikan kita ini tidak pakai pengawet. Nah, ikan kita ini kalau tidak taruh di tidak taruh di freezer atau di kulkas atau penanganan cara benar, itu biasanya cepat jamuran. Oke. Jadi disinilah letak kalau produk kita ini tidak pakai pengawet tambahan. Cuman salah kita ini kalau memang ditaruh di freezer atau di kulkas atau di ruang yang memang ruangannya steril, itu awet. Nah, kalau kayak di pasar kan dia campur aduk segala macam ini, apalagi cara dia penanganannya dia tidak benar, itu jadi rusak. Itu contoh dia campur-campur dengan yang lain-lainnya, ketemu dengan ikan yang segar segala macam. Nah, cuman kalau dia kayak di rumah makan ini dia selalu ini nyetok. Jadi beli sama kita berapa puluh kilo, kayak taruhnya di freezer. Itu berapa setiap misalnya mereka pesan itu setiap berapa ini maksudnya itu jangka waktunya kan? Tidak tentu. 10 kilo nih misalnya. Iya, lagi Mas Bobi ini lagi. Kalau kami di rumah makan Pindang Uma itu sudah terjadwal Senin, Rabu, Jumat nganter. Senin, Rabu, Jumat. Iya, nganter. Itu setiap itu rutin. Jadi pokoknya tahunya kami harus ngisi Senin, Rabu, Jumat kami ngisi harus. Tahu cak mana pokoknya harus ada. Itu per hari ataukah maksudnya nih misalnya kan kalau misalnya kita jualan apa itu kan per harinya sekian pieces nih habisnya cek kalau ini cak mau ikan salah nih hitung-hitungannya. Kami kan sudah ada langganan ini kami sudah tahu kalau dia makainya hari apa, dia makainya berapa banyak. Ini kami sudah ngatur. Nah, posisinya enaknya itu kami sudah tahu jadwalnya. Jadi kami selalu produksi yang segar terus. Jadi habis nyalai, ini lah besok kan hari Rabu kan. Nah, hari ini kami nyalai. Kami nyalai untuk yang besok. Jadi yang barang ini segar terus. Jadi bukan barang lamo yang sudah ditumpuk-tumpuk itu kan kaget ngurangin kualitas. Nah, makanya kami rasanya pasti juga beda ya Mas Bobi ya? Beda. Jadi ikan ini apalagi ikan baung, ikan patin itu kalau terlalu lama di freezer juga tidak bagus juga gitu. Nah, bedanya ikan salai kita ini lebih empuk. Lebih empuk. Nah, salai yang lama-lama itu dia keras. Nah, jadi disinilah bedanya penyalayan kita ini. Itu keras karena apa? Karena pengawet kayak itu yang menyebabkan dia. Iya, karena dia penyalayannya yang lama. Jadi pengaruh ke situ ya Mas. Nah, dia ngapa dia dilamokenyo? Biar warnanya tuh jadi merah, agak berwarna. Jangan pucat kan? Nah, sedangkan kita ini nyalainya dengan waktu sebentar, tapi warnanya sudah bagus. Nah, itulah bedanya. Yang beda uang dengan kita gitu. Jadi kalau punya ikan kita kalau kuning ya tetap kuning walaupun dipindang tetap kuning. Itu. Jadi kalau ini salai yang di warna tuh misalnya dia warnanya kuning ini begitu dicuci dia berubah pucat. Nah, itulah yang dia ada pewarnaan. Terus kalau ikan juga kalau ditaruh di luar dia tidak katik lalat nginggapi itu berarti petanda itu diinjek pengawet. Nah, itulah dia formalin. Kalau kami itulah makanya kami banyak ngisi ke rumah makan dibanding dengan pasar karena itu ikan kami tidak pakai pengawet. Fresh ya. Jadi dan itu juga ibaratnya tuh langsung digunakan nih oleh rumah makan iya. Seperti itu kan. Yang pasti kami juga makan dewe.
Iya, ibarat kata kalau ini yang barang ini kita nih bermasalah, itu biasanya yang jualan nggak makan. Betul. Nah itu dingok misalnya kita jualan, ada uang jualan tekwan itu, misalnya tekwan itu ini dia udah akan makan tekwan dia itu, berarti ada apa dengan tekwan dia tuh. Nah itu. Jadi kalau memang ini produk ini aman, dia pasti berani makan produk dia dewe. Nah itulah. Jadi jaminannya itu ya. Oke. Mas Bobi kayaknya kita bakal lanjut lagi. Kita bakal hadirkan dulu kok lagu ya. Ini lagu dari Hoiri. Ini yang kaitannya dengan iwak juga. Apa dia? Payu Bekarang. Kita dengarkan sama-sama. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nak mantang getah murah, nak mantang getah murah, nak bertandur ayelah dalam, nak bertandur ayelah dalam. Payo kita bekarang. Payo kita bekarang. Kita bekarang di Ilorawang. Kita bekarang di Ilorawang. Ikan mode berbaris panjang. Ikan mode berbaris panjang. Ade siapil, ade terbakar. Ade lambat, ade serandang. Oi mama, oi ibong payo bekarang. Oi mama, oi ibong payo bekarang. Kita bekarang di Ilorawang. Kita bekarang di Ilorawang. Ikan mode berbaris panjang. Ikan mode berbaris panjang. Ade siapil, ade terbakar. Ade lambat, ade serandang. Nak mantang getah murah. Nak mantang getah murah. Nak bertandur ayelah dalam. Nak bertandur ayelah dalam.
masih di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan di obrolan UMKM Loka kita dengan tema mengutamakan memanfaatkan produk anak bangsa. Subtemanya adalah mencari solusi tepat agar usaha semakin hebat ya. Kita masih bareng Mas Bobi Aryadi, owner dari kandang Om Bobi dan juga ikan salai Om Bobi ya. Ini banyak beliau sudah bercerita tentang usaha yang sudah digeluti. Kita lanjut lagi Mas Bobi untuk siang hari ini di obrolan UMKM Loka gitu ya. Nah kita masih akan bertanya lagi dengan Mas Bobi ya. Nah ini kan sudah ada sampelnya, contoh daripada ikan salai itu sendiri ya. Ikan apa itu Mas Bobi yang ada nih Mas Bobi? Ini ada ikan lais. Nah, inilah ikan yang primadonanya kalau di salai ini. Itu yang best seller. Best seller. Nah kedua ikan baung. Ikan baung, oke. Oh ini agak-agak ini mirip dengan ikan patin juga ya? Yo, ikan baung. mirip ini memang. Nah, yang ini ikan patin. Ikan patin. Nah ikan patin memang mirip-mirip ikannya. Nah itu yang paling digemari oleh tentunya para pencinta ikan apa pindang ikan salai itu ikan apa nih Mas Bobi kalau di pasaran? Iwak lais sih. Reganya cak mana? Ya rega. Jadi kalau harganya ini memang kalau ikan lais ini belum ada yang dibudidayakan, jadi dia ketergantungan dengan masih tergantungan dengan alam. Alam, oke. Jadi kalau ikannya lagi banjir, lagi banyak ya murah. Kalau ikannya lagi tak katik ya mahal. Nah kalau standarnya ikan salai lais ini harganya sekitar 250 sekilo. 250.000 sekilo. Tapi kalau misalnya lagi tak katik, lagi langka itu bisa sampai 500 kilo. Sekilonya iwak lais ya. Nah, kalau ikan baung, ini karena sudah ada yang budidaya, jadi harganya stabil. Nah, harganya sekitar 2,5 sampai 350. Yang baung ya 200. Ya, jadi tergantung uang beli di mana. Kalau dia beli tangan ketiga ya lebih mahal kan. Tapi kalau itu tangan pertama cek Mas Bobi? Kalau beli ke kami, kalau kami ngisi ke rumah makan itu harganya 180 sekilo. Oh, 18 itu. ya. Jadi emang ikan baung gitu ikan yang segar. Yang jadi ikan dari apa budidaya kita tuh masih hidup-hidup kita potong langsung kita salai. Itulah yang nikmatnya nian. Kalau ikan yang dari tangkapan itu terkadang sudah mati, sudah berapa jam. Itu mengurangi rasa juga ya Mas Bobi? Mengurangi rasa. Karena ikan baung ini dia tidak bisa ikan itu terlalu lama mati. Begitu dia terlalu lama mati dagingnya pecah. Begitu disalai. Begitu dimasak dia juga tambah buyar. Bedanya itu kalau ikan lain masih bisa lah, tidak pengaruh. Tapi kalau ikan baung nggak bisa. Dia harus memang ikan segarnya. Jadi habis masih hidup-hidup potong langsung disalai. Nah itu bagusnya. Nah tadi kan Mas Bobi sempat kita di luar dari obrolan kita ini tadi, pas kita lagi ngobrol lagi break tadi ya. Jadi Mas Bobi sempat cerita tentang adanya wisatawan lah ibaratnya yang datang ke Palembang ya dari Lampung tadi kata Mas Bobi. Boleh diceritakan nih Mas Bobi? Ya, jadi itulah. Jadi kalau harga kita tetap sama walaupun kita ngisi ke rumah makan sama konsumen beli langsung ke tempat kita samain. Jadi misalnya kayak ini apa namanya ada kemarin itu ada wisatawan dari Lampung itu katanya dia lewat waktu dia pergi datang ke Palembang dia lewat wah ada tulisannya ini produsen ikan salai. Jadi kalau kita ini ada mereknya Sentra Produsen Ikan Salai Kota Palembang. Sentra Produsen Ikan Salai. Jadi mereka lokasinya di mana nih Mas? Jakabaring. Jakabaring, oke. Jadi dia lewat begitu dia lewat sudah kayak kita beli ikan salai di sini be katanya baliknya. Jadi mereka nih nginep di hotel dulu sudah berapa hari kan. Nah begitu balik mereka langsung mampir tempat kita pakai ini nih kan pakai bis itu. Jadi mereka mampir rame-rame rombongan ibu-ibu itu kan. Jadi mampir jadi kami juga kaget kan begitu sekali datang rame. Ada yang beli 2 kilo ada yang sekilo. Ini macam-macam mereka beli. Jadi mereka ini ada yang senang ikan lais, ada ikan baung, ada yang senang ikan patin. Pokoknya sampai begitulah habis-habis ada sisa yang agak kurang-kurang bagus pun mereka masih angkat beli kalau. Jadi memang stok kita memang selalu yang fresh. Jadi kita tidak nyetok tidak banyak-banyak. Cuman kita selalu ada. Nah, kalau ada orang yang beli dadak-dadakan itu kita ada, cuman tidak banyak stoknya.
yang kita prioritaskan itu langganan. Jadi kita selalu sudah sudah kontrak. Jadi kayak Pindang Uma itu kalau mesen itu mereka selalu Senin, Rabu, Jumat. Jadi tahunya ada barangnya. Yeah. Jadi kalau memang ada penambahan mereka akan nelpon, misalnya di hari Sabtu rame, Minggu rame, mereka nelpon lagi, minta lagi kirim itu Jadi kita harus standby. Ya, jadi kalau kita sistem penyalayan kita pakai yang sistem lama itu pacak hampir 2 hari. Itu sudah tidak bisa kita ngejar pesanan cak ini nih. Jadi kalau kami minta waktu 4 jam. Jadi kami salai dulu ikan 4 jam. Nah, jadi anget-angetnya langsung kami kirim. Jadi freshnya. Iya, segar. Jadi kalau memang ada cek gaya mesen misalnya, cek nak mesen kage minta untuk besok. Nah, kami gawe hari ini gitu nah. Jadi barangnya bagus, segar terus. Itu kan tadi menjadi sentra ikan salai di Jakabaring. Itu memang jadi pusat oleh-oleh kan, jadi usaha pusat oleh-oleh ikan salai kah atau seperti apa nih usahanya Mas Bobi? Harapan kami. Jadi harapan kami itu kami pengen jadi sentra produsen ikan salai di Kota Palembang. Ya walaupun kawan-kawan kita juga ada juga yang nyalai tempat lain kan. Nah kami berharapnya kami pengen jadi sentranya. Sentranya karena sistem kami beda dengan yang lain. Cara kami beda juga dengan yang lain. Jadi kalaupun penasaran yang pengen coba ini cak mana rasa ikan salai kita boleh kayak hubungin di IG kita ada ikan IG-nya, salai Om Bobi atau WA kita langsung bisa kayak ini mungkin kayak oleh Cek Gaya kayak ditulis di situ kayak nomor telepon kami bisa. Oke. Nah ini jadi ikan salai Om Bobi menjadi sentra, harapannya adalah menjadi sentra ya Dak ya. Nah kan kalau kita ngomong ke masalah usaha nih Mas Bobi, pasti harus ada legalitas ya. Setiap apapun usaha, apalagi ini kan kita tahu pemerintah luar biasa nih mendukung yang namanya pelaku usaha kecil, itu kan seperti Mas Bobi di UMKM lah sih itu kan. Nah jadi beragam yang dilakukan pemerintah, mungkin salah satunya adalah terkait dengan legalitas. Nah terkait dengan legalitas sendiri mungkin dari usaha yang Mas Bobi lakukan apa baik yang sudah siap sih dan memang sudah. Kalau kami sudah berbentuk CV. Sudah berbentuk CV. Ya. Oke. Dan tahu deh kalau sudah berbentuk CV itu kan lengkap ya. Ya mudah-mudahan kaget next time mudah-mudahan kalau emang ini bakal rame, bakal memang jadi sentra produksi ikan salai terbesar di Sumatera Selatan, mungkin kami akan jadi PT. Dan mudah-mudahan ini target kami ke depannya. Dari CV menjadi PT ya. Iya. Oke. Nah kalau untuk apa ibarat kata konsumennya sendiri Mas Bobi sudah berapa banyak nih? Adakah yang dari luar kota sendiri seperti itu? Ya kalau kemarin ada dari IG itu dia ngubungin kami minta kirim ke Bali. Oh ke Bali? Bali langsung. Oke. Jadi orang Bali minta kirim, alhamdulillah nyampe di sana udah kasih masalah. Kirimnya pakai travel berapa hari itu? Kurang tahu. Jadi travel mereka yang ngatur. Oh, oke. Tapi kita tidak tahu ini bahwa ini ikan salai ya gitu. Kami pesan ikan salai ini. Tapi ini katanya kemasannya dirapiin karena ini enak kirim ke Bali katanya. Itu. Tapi mereka yang pesan travelnya. Akhirnya travelnya yang ngambil ke tempat kita. Oke. Itu. Kalau ke Lampung udah sering. Terus Jakarta sering juga. Kami ini sebenarnya ada ngisi juga. Kawan ini punya apa ya? Dia ini kontrak ngisi ikan salai ke Jepang. Oh, ngisi ikan salai ke Jepang. Oke. Kuotanya 4 ton, sedangkan dia ini tidak sanggup kalau dewean. Oke. Karena dia gandeng kami. Dia nanya kami sanggupnya berapa ton ngisi. Dan ini per bulan ngirim. Per bulan? Per bulan itu 4 ton? 4 ton. Oke. 4 ton salai ini kalau ikannya jadi 16 ton. 16 ton? Iya, untuk mendapatkan 4 ton tadi? Iya. Nah, jadi ikan itu dari budidaya juga kah ikannya? Iya. Jadi sebenarnya ikan salai kami sudah nyampe ke Jepang. Jepang. Masya Allah. Cuman kami ngiring, cuman ngisi ke dia. Jadi
ini kami nyuplai ke dia ngirim ke Jepangnya. Kami cuma ini diminta tolong sama dia kan untuk memenuhi kuota dia. Iya, karena dia sebenarnya keteteran untuk ngawi ke dewe itu. Jadi dia minta juga punya usaha dan ikan kami selai. cuma sanggupnya 1 ton sebulan. Oh, 1 ton sebulan. Masya Allah. Nah, kalau ngomongin masalah usaha nih Mas Bobi, kan peluang usaha itu adalah merupakan peluang membuka pekerjaan, lowongan kerja bagi yang maksudnya kita menjadi manfaat bagi yang di sekitar. Kalau Mas Bobi sendiri nih sampai dengan sekarang berapa pekerja yang sudah ada nih Mas Bobi? Jadi salah satunya latar belakang kami bikin ikan salai ini, salah satunya itulah di lokasi tempat kami usaha ini, di tempat peternakan kami ini, itu para suaminya ini kan kerja di pasar induk. Pasar induk Jaka Baring ya. Guru segala macam kan, ada supir segala macam. Yeah. Nah ibu-ibunya di rumah nih nganggur, dia ngomong. Jadi ngomonglah, Om minta ini Om, gawian Om katanya apalah Om. Nah jadi kita kepikiran apalah yang mereka ini bisa gawiin, tapi tidak full. Mereka fokus di kita. Jadi apa misalnya mereka sudah selesai masak, sudah ngurus rumah tangga, mereka bisa bergawe dengan kita. Nah, salah satunya inilah tadi kami ikan salai ini kita selalu kita mulai nyalai bersih ke iwaknya nih mulai dari jam 8 tadi jam 8 sampai jam 11 itu proses penyiangannya itu kan udah selesai. Nah mereka sudah selesai nyiang itu dengan waktu sebentar itu mereka udah dapat income tambahan, dapat duit tambahan. Kami itu kan lumayan juga, kadang si kok dapat 50.000, kadang dapat 100.000 sekali nyiang iwak itu kan. Nah maka terbantukan yang biasanya gaji lakinya tuh sehari itu 60.000, 50.000. Nah, bininya dengan waktu sebentar itu sudah dapat duit 50.000, 100.000. Nah, makanya mereka didukung juga oleh suaminya kan. Nah, ini salah satu doa dari yang begawi sama kita. Kalau bisa usaha kita nih semakin berkembang, jadi penghasilan mereka semakin bertambah juga. Nah, sekarang ini kalau kita lagi banyak pesanan, itu kita bisa menggunakan sampai 12 sampai 15 ibu-ibu. Untuk nyale ini tadi ya? Iya, untuk nyale. Nah, kalau untuk yang ternaknya sendiri, Mas Bobi? Kalau ternak kita tidak pula banyak. Jadi itu juga kita mensiasatinya jangan sampai kita besar juga pengeluaran. Kita pakai tenaga tidak kontrak. Jadi pegawai tenaga lepas tetap, ya. Tenaga lepas. Jadi misalnya kita lagi banyak kiriman bibit ikan, baru kita panggil mereka. Yuk bantu. Nah untuk pegawai tetap kita ada 2 kok di kolam tuh. Jadi memang ada yang tetap, yang ada yang tidak tetap. Nah kayak yang salah ini tidak tetap. Jadi kalau misalnya kita lagi banyak pesanan, mereka begawe dengan kita. Kalau kita lagi tidak, ya sudah. Dalam satu hari itu berapa banyak produksi ikan salainya, Mas Bobi? Kami sampai dipasarkannya seperti itu. Iya, kami yang pasti yang kayak tadi yang ngisi-ngisi pesanan-pesanan bayi itu, kami harusnya dapat sekitar 15 sampai 20 kilo sehari. 15 sampai 20 kilo sehari. Kalau itu sehari, kalau kami nyalainya biasanya bisa sampai untuk digabung galo-galonya tuh, itu bisa sampai ikannya itu ikan segar itu 1 pikul hampir 2 pikul sehari. Iya, sehari. Jadi memang ikan ini kalau sudah disalai kan nyusut kan. Nyusut, iya 50 sampai 20 kilo tuh. 4 pikul itu bisa jadi sepikul salai. Jadi 4 pikul ikan 400 kilo ikan segar itu jadi 100 kilo ikan salai. Jadi kayak itu hitungannya. Tapi untuk harganya sendiri apakah itu tidak ini Mas Bobi dengan dia dijual yang memang ikan dalam kondisi basah dengan ikan yang sudah disalai? Ya, salah satu perhitungannya ini. Kalau ikan ini, kalau juga kalkulasinya ya, ikan lais ini kan kalau sekilonya kita jual ikan segarnya itu 50.000 sekilo. Nah, kalau kita salai, otomatis kalau untuk mendapatkan sekilo itu berarti kita membutuhkan 4 kilo. 4 kilo, oke. Ya kan? Kalau itu 50.000 kali 4 berarti kan 200.000. 200.000, oke. Sedangkan ikan salai ini paling murah kita jual 250.000. Jadi kita sudah ada keuntungan 50.000 per kilonya. Per kilo. Iya.
Jadi potonglah dengan biaya tadi segala macam itu, ya masihlah kita aman kan untuk ininya, profitnya, untuk itu ikan salai lais, belum lagi ikan baung, belum lagi ikan patin. Belum ikan lelenya. Jadi kayak itulah. Jadi kalau kita jual ikan segernya untungnya cuma sekian, dengan kita jual ikan salai untungnya bertambah. Iya. Oke. Nah ini satu lagi yang kita kepengen tahu nih Mas Bobi. Mas Bobi sendiri ikut gak dalam maksudnya tuh dalam komunitas seperti itu Mas Bobi untuk Nah, alhamdulillah kami sekarang ini sudah bergabung dengan Aspenku. Jadi ulang tahun ke-6 ya kemarin ya. Selamat ulang tahun untuk Aspenku ya. Jadi tempat ngumpulnya para pengusaha kuliner dan kue se-Sumatera Selatan. Di situ ada galau. Nah, sekarang malah Aspenku tidak hanya nutup ke di kuliner baik. Bahkan di situ anggota kita sudah ada yang hijab, ada usaha-usaha yang ini craft ini. Yang awalnya kita kemarin tuh kuliner, sekarang ini kita sudah kita ajak galau kawan-kawan. Karena memang kita kalau kita nutup cuman kuliner baik kan, kawan-kawan yang lain kan banyak nih, yang lain-lain. Nah, kita sekarang ini biar kita semakin besar, kita rangkul galau, terutama ketua kita Bunda Raya itu luar biasa. Dia ajak galau mereka Bunda Raya itu uangnya welcome. Siapa yang nak pengen bergabung ayo. Ya kan, selagi itu sama-sama memberi manfaat. Yang melatar belakangi Mas Bobi bergabung dalam komunitas tersebut dan keuntungannya. Salah satunya itulah sosok Bunda Raya tadi. Yang mungkin banyak komunitas yang lain tuh ya, tapi kami tidak tertarik. Nah, salah satunya di komunitas ini sosok pimpinan kami, ketua kami ini luar biasa. Beliau mengayomi seperti beliau mengayomi anak-anaknya. Jadi kami ini memang dididik, baik secara bisnisnya maupun tingkah lakunya. Oh, jadi artinya ada juga ketika kita bergabung dalam sebuah komunitas seperti Aspenku, itu ada ada edukasi dan juga ada edukasi dan juga tentunya dapat ilmu lah kita dari situ ya Mas. Kami selalu diajari ceni diajari terus oleh Bunda Raya. Bunda Raya ini salah satu figur. Selain dia pengusaha, beliau ini figur seorang ibu yang luar biasa, yang bagi kami itu suatu panutan untuk kami. Jadi bukan hanya kami ini berbicara masalah bisnis terus, beliau juga mengayomi kita secara emosional. Ya, itulah banyak yang sudah bergabung di itu ya. Benar. Di Aspenku ya. Dan keuntungan lainnya selain mendapatkan ilmu, pameran juga. Pameran juga kalau memang kita kayak ditawarin sama Bunda kan, kalau memang nak ini ada nih kita di sini bisa diopi. Nah, ini kayak ditawarin, tapi nak gabung ayo, tapi nak ikut ayo gitu. Yang pasti informasi cepat dapat ya? Cepat dapat. Itulah salah satu keuntungan kita. Nah, salah satunya juga kita silaturahmi yang paling penting. Jadi memperbanyak saudara. Jadi di Aspenku ini kita bukan hanya kita ngomongin bisnis tapi kita lebih ke kekeluargaan. Ya, kita juga ada acara-acara bisa kayak arisan, segala macam, ngumpul. Kayak kemarin tuh kita acara ulang tahunnya yang yang kami dingo itu luar biasa. Iya. Kan? Alhamdulillah kami menjadi keluarga dari Aspenku yang anggotanya nih ndak ada yang dia uangnya tinggi, ndak ada juga yang rendahi. Jadi saling bergandengan tangan begitu ya. Kami dirangkul galau. Padahal di Aspenku ini banyak bos-bos galau. Ya kan? Hebat galau yang sudah luar biasa deh di dunia usaha ya. Ini. Yang kita ini kan baru, terus usaha kita ini kan kecil. Mereka tidak nengok itu. Mereka kita sama-sama nyari duit, kita sama-sama ini keluarga, kita saling support, kita saling silaturahmi. Jadi yang penting silaturahmi jalan terus, dia ngomong. Jangan putus. Nah, apa yang bisa dibantu. Jadi
kami juga ada juga dengan berkatnya kami gabung di SPNku nih, kita juga ada kolaborasi. Kolaborasi bisnis, bisa kita ini saling support. Nah, itulah luar biasa. Kami alhamdulillah bersyukur bisa bergabung di SPNku ini. Mungkin sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan Mas Bobi untuk para pelaku usaha yang baru memulai merintis usaha, dan juga mungkin bagi pelaku usaha, bagi Mas Bobi sendiri untuk usahanya ke depan itu seperti apa menjadi harapan? Jadi alhamdulillah kami hari ini diundang dari RRI Pro 4 melalui ini Cek Gaya ini yang luar biasa. Hari ini kami mau kasih banyak lah diundang hari ini. Sedikit banyaknya ini membantu usaha kami, ya kan, untuk mengenalkan usaha kami di umum. Ya, mudah-mudahan harapan kami bisa lebih banyak yang mengenal kami, karena kami ini baru, ya kan, yang usaha kami ini masih kecil, yang usaha kami ini baru nak belajar. Nah, harapan kami ke depannya mudah-mudahan usaha kami ini semakin berkembang. Yang kata kami tadi ngomong, bukan hanya dikenali Kota Palembang baik, kami harapan kami bisa sampai internasional. Nah, dengan usaha kami ini semakin berkembang, mudah-mudahan kami bisa bermanfaat untuk umat. Baik itu secara kita memberikan pekerjaan, maupun menunjang membantu APBD. Ya kan, kita bisa memberi pendapatan daerah kita. Nah, dengan ini kita berharapnya kami selaku pelaku UMKM ini tetap bisa bersinergi terus dengan pemerintah Kota Palembang. Itu harapannya ya. Oke lah, sekali lagi terima kasih Mas Bobi sudah hadir di Studio Pro 4. Sudah ngobrol-ngobrol luar biasa obrolan, dan juga yang pastinya dari sosoknya Mas Bobi cerita Ceni, kemudian juga dari sosoknya Bunda Raya juga ya, itu kan. Ini kita bisa banyak belajar begitu ya dari pengalaman-pengalaman dalam usaha yang dijalani, dan kita doakan sama-sama usahanya Mas Bobi dan juga rekan-rekan yang ada di SPNku itu semakin maju. Amin. Bukan cuma sekedar nasional, tapi kalau bisa go internasional. Apalagi ini sudah sampai ke Jepang salehnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan pepatah bijak mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri Mas Bobi perbincangan kita di obrolan UMKM untuk hari ini di Loka kita. Di edisi Selasa, tepatnya tanggal 23 September 2025. Cegah dan Mas Bobi pamit undur, ada dulur. Kami akhiri dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi